Halo guys, bersama gue di channel Uil Nimekun. Hari ini gue akan bahas anime lagi yang menjadi anime keempat gue yang bakal gue coba di musim Spring 2026 adalah ReZero Hajime Isekai Sekatsu season keempat. Ya bisa bilang finally gitu akhirnya season terbaru dari ReZero muncul di season ini. Nggak ngebayangin bagaimana nantinya Mosoku bakal tayang juga di summer gitu kan. Jadi ibarat kata nih summer baru mulai, Musoku baru mulai nanti summer, nanti di Zero nyambung ya kan di summer gitu. Wah itu bakal pecah banget sih. Ya, kayaknya nih gue penasaran nih terlepas dari uh, cerita ReZero yang emang gue tunggu gitu kan. Ternyata emang di spring itu bener-bener hujan fantasi ya. Banyak anime fantasi yang bisa dibilang ya bagus-bagus gitu kan, yang mungkin bisa menyaingi ReZero juga. Jadi makanya gue pengen tahu nih, apakah core ini yang katanya bakal peak banget itu emang beneran peak gitu. Jadi makanya gue pengen tahu seperti itu. Dan ya masih dari White Fox sama aja gitu kan, jadi tidak ada yang berubah. um, untuk opening ya gue berharap semoga masih diisi Konomi Suzuki, tapi walaupun emang bakal diisi Konomi lagi kayak Konomi lagi sih, tapi ya, kita lihat nanti. Sudah, pokoknya juga belum lihat openingnya sih, walaupun emang di Kadokawa udah keluar sih kayak gitu. Dan ya terakhir kali cerita ReZero ini di season 3 ini seinget gue si Subaru akhirnya gitu kan bisa mengalahkan Regulus. Dan disinilah titik balik dimana ketika kota air sudah kelar gitu kan, atau urusannya dengan para uskup agung itu kelar gitu kan, ternyata ada satu momen yang benar-benar gantung ketika si Julius itu amnesia, atau bahkan bisa dibilang bukan amnesia, lebih tepatnya eh, banyak orang yang tidak mengenal dirinya. Ini sama seperti halnya ketika mengingat Crash aja sih gitu. Jadi dia sama Crash ini adalah salah satu korban dari Lai ya kan, yang dimakan ingatannya. Jadi membuat keberadaan dia tuh benar-benar dilupain gitu. Bedanya sama Rem ya kan, dimana semuanya dimakan gitu kan, walaupun nama dan ingatannya gitu kan. Jadi ya sampai sekarang masih belum bangun gitu kan. Makanya gue pengen tahu nih nanti di season 4 ini apakah bakal bangun apa enggak si uh, waifu kesayangan kalian si Ren Biru ini kan. Dan ya udah, kita lihat seperti apa. Dengan penasaran, tidak belum langsung ke episode 1 dari ReZero season 4. Langsung aja. Langsung aja ke episode 1 dari ReZero Hajime Isekai Sekatsu season keempat. Ya, jadi bisa dibilang nih gue terpaksa gitu kan untuk mengganti lampu gue karena kemarin mati. Dan ini tidak seperti biasanya, karena kan biasanya gue pakai lampu belajar ya. Ini gue pakai ini loh, apa namanya, kayak tiang yang biasa, bukan tiang, apa namanya, sorry, bukan tiang. Ini kabel yang biasa dipakai buat lampu-lampu yang biasa ngetes warung. Ngetes lampu di warung. Nah itu, gue pakai gituan gitu. Jadi gak tahu nih dia awet apa enggak gitu kan. Jadi ya terpaksa aja sih karena emang gak ada pilihan. Dan ya udah langsung aja ke episode baru dari ReZero. Oh, nggak ada opening berarti. Kelihatan gak ya? Kayak gue nggak perlu pakai kacamata sih, iya kan? Aman sih kayaknya. Aman ya. Kelihatan sih sebenarnya sih kalau dia subtitlenya gede ya. Coba ya gue iniin biar kelihatan. Nah, ini kayak cakep sih, ini cakep nih kayaknya. Sampai lupa. Iya gitu bilang kan, iya kan? Sedih banget anjir. Iya, kasihan banget anjir. Julius gak ada yang diinget anjir. Please, please. Mm-mm. Yap, betul. Ingatan ini dimakan. Iya anjir, rakus banget itu anjir. Semuanya dimakan sama si Lei. Aduh, tiba anjir. Hmm.
Aduh, respect Anastasia. Apa tuh? Ah iya. Iya sih. Bener. Iya sih, bener sih. Ya sekarang gimana? Siapa tuh? Oh, Saula. Oh, satu dari tiga pahlawan. Wah, Saula sang bijak. Wah, ini rame sih, ya kan? Ini rame sih. Hmm. Kayak gini aja deh gue. Dia di menara mengawas Pleiades. Oh, oke oke oke. Oh, Oto nggak mau. Heeh. Oke. Bahkan Reinhardt pun nggak bisa. Hmm. Etsy ya kan penasaran ya. Oke. Okay. Oh iya. Garfield gak diajak ya. Garfield nggak diajak. Ya, iya kan ibunya kan. Anjir, mukanya gitu anjir. Itu apa ya? Emang ada ekspresinya. Ya aku. Bisik banget anjir. Mm-mm. Berarti jalannya berempat doang. Sama si itu, sama iya berempat doang kan. Anjir, lucu banget. Aduh, Emilia tidur lucu banget anjir. Hmm. Iya deh sama Anastasia gue lupa. Lupa gue nggak gue hitung. Mm-mm. Oh iya? Oh, oke. Okay. Lantas siapa nih? Saula kah?
Berubah betina. Oke. Siapa nih? Saula jangan-jangan? Hah? Eki? What? What? Kok bisa? Bikin trauma anjir ngeliat Eki emang. Aduh. Bayangin aja udah wah banget. Bener dong logikanya. Sepuluh tahun. Oh. Oh. Hmm. Kok beda artinya? Hmm. Nggak bisa kembali. Hmm. Nah itu, next question. Tertidur sama. Hmm. Berarti hmm, dia aja bingung juga ya kan, yang ngendaliin ya kan, nah, kan? Anjir oh, oke oke. Hmm. Hmm. Ya itu dia. Dia punya dua tujuan yang beda ya. Si Ekidna sama si Subaru ya kan. Yep. Hmm. Remu.
Oh, ya siram. Mm-mm. Yep, iya. Aduh. Jadi gue ngebayangin Petra, gue jadi inget kepetek-petek. Aduh, kasian. Asik sahabat itu di season 2 kemarin. season 2 pokoknya season 3. Yep. Mm-mm. Yang mm-mm. Langsung ditangkap. Sudah kan. Langsung tahu dia. Pilih. Iya, belibet anjir itu baru kesel gue. Iya, intim gitu aja. Iya, kan bilang udah, gue bilang ayo tadi, itu. Enggak denger tadi. Bakal rame nih yang ikut ya kan. Hmm. Mm-mm. Iya. Iya sih bener sih. Mm-mm. Mm-mm. Yep, let's go. Let's go, Subhadron.
Ya dong. Hmm. Hmm. Kupas Sumai. Itu banget. Kobayashi the best banget deh. Oh, Remo Remo. Ramo Ramo. Hmm. Oh, benar-benar putri tidur ya. Hmm. Iya benar. Bakane. Oke, ini mungkin bakal jadi ini ya, penutup ya kayaknya ya. Karena kan nggak sampai 3,5 jam kan. Sian anjir. Iya, just kayak dah. Opening. Oh enggak. Oh pikir langsung opening. Iya, sementara itu ya kan. Garfield mengingat kebersamaannya dengan ibunya dulu. Hmm. Hmm. Oh, oke. Hmm. Jadi Tiger. Karena gak boleh ibuku. Aduh. Kamu tolong. Hmm. Ini. Hmm. Hmm. Kayak mau jujur susah banget nih kayaknya si Garfield anjir. Kasihan. Mm-mm. Hmm. Hmm. Langsung berubah anjir. Aduh. Hmm. 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 Berarti berarti secara langsung udah inget ya ibunya. Aduh. Aduh, Mimi lucu banget sih.
Nah, berarti inget ya. Berarti ibunya. Oh, berarti ibu itu tahu. Berarti dia nggak tak masih belum ini. Tapi ganti lagi namanya. Oh iya. Oh iya belum nama. Iya ya belum. Hmm. Garfield. Iya bener. Bener. Bener bener bener. Sebagai pengganti ibu berarti emang dia lupa. Tetap lupa kalau Garfield. Iya, ini itu aja sih. Udah habis. Oke. Episode pertama dari ReZero. Ya sebenarnya sih um, kalau dibanding season 1, season 2, season 3, menurut gua ini pembuka yang santai aja gitu kan. Jadi maksudnya bukan pembuka yang kayak langsung dikasih intens yang besar, nggak dikasih intens yang cepat ya kan, atau mungkin yang bikin suspense yang kita harapkan ada sesuatu yang bahaya gitu, enggak. Karena gue masih inget banget tuh ya kan, kalau di episode 1 kan si siapa namanya Subaru kan terbunuh sama Elsa ya kan di season 1. Kalau di season 2 gue masih inget banget kalau si Subaru terpaksa mengulang karena banyak yang mayat, bukan mayat sih, maksudnya kayak banyak orang-orang yang jatuh sakit gitu kan, karena ya lihat rem juga kan nggak selamat ya pada saat itu kan, karena itu udah percuma juga kalau misalkan dia bunuh juga karena udah ganti checkpoint gitu kan. Nah yang episode 1 season 3 itu di mana si Subaru dan kawan-kawan terpengaruh magis dari si Rama Conti gitu loh, atau si siapa namanya tuh siapa namanya ya, si Rama Conti lah pokoknya, si inilah pokoknya yang ceweknya yang satu jenis atau setipe dengan Betelgeuse, si Rama Conti bener kan ya, pokoknya dia lah gitu, lupa namanya, itu dia. Jadi itu kan intens banget ya tiga-tiganya gitu kan. Tapi kalau episode ini enggak. Jadi episode ini menurut gua kayak pembuka yang mild aja. Maksudnya pembuka yang lembut, enak, nyaman gitu kan. Jadi benar-benar dikasih sebuah persiapan kalau nantinya si Subaru dan kawan-kawan ini bakal menuju ke menara Placidia ya namanya. Pleiades ya kan, dimana nantinya mereka akan bertemu dengan Shaula ya kan. Shaula ini adalah salah satu 3 dari pahlawan suci ya gitu kan, yang nantinya dia akan membantu Subaru gitu kan untuk setidaknya cari tahu lah gitu kan bagaimana cara bisa mengembalikan ingatan Rem, begitu juga dengan Julius dan Crash gitu kan. Jadi itu arahan dari si Anastasia. Tapi plot twist yang kita tidak tahu, ternyata Anastasia ini berada di kendali dari si Echidna gitu. Jadi dia tuh penasaran, gue penasaran sih, dia mah sedekat itu. Ternyata gue baru tahu kalau misalkan dia tuh sedekat itu sama si Anastasia. Maksud gue kayak gak tau ya, mungkin yang gue kan bukan alien leader ya, gue cuman anime only gitu kan. Gue kayak ngerasa bahwa plotnya
Ekidna dengan Anastasia tuh kayak sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, ngerti nggak lo maksudnya? Jadi kayak contoh nih, gue kasih contoh ya. Biasanya gini, biasanya tuh kalau gue tahu nih, misalkan kayak apa ya, gini-gini deh, gue kasih satu hal yang sederhana aja deh, misalnya gini, gue menyadari kalau Roswal itu punya ikatan sama Ekidna. Jadi intinya kita walaupun di awal itu kita tidak tahu kalau misalkan di awal itu Ekidna sama Roswal itu tidak diceritakan, tapi gue langsung sadar kalau Roswal tuh sebutin itu sama Ekidna. Nah tapi kalau Anastasia, hubungan Anastasia dengan Ekidna itu kayak sesuatu yang datang yang tiba-tiba lu nggak tahu gitu loh. Awalnya dari mana gitu loh. Kita flashback lagi deh. Kalau season 3 jujur gue ngelihat ya Anastasia is Anastasia gitu kan. Jadi kayak emang yang nggak kelihatan aja kalau dia Anastasia. Balik mundur ke season 2. Gue nggak melihat adanya kemunculan pada saat itu emang ada screen time Anastasia nggak ada, karena kan emang Subaru kan emang lebih fokus lebih fokus meyakinkan Emilia lah gitu kan. Nah tapi kalau di season 1 screen time-nya Anastasia tuh bisa dibilang agak lumayan gitu kan, walaupun emang lebih sering keras ya dibanding Anastasia, tapi cuman yang gue lihat emang ya udah gitu aja gitu. Jadi dia cuman ada hubungannya dengan bisnis, udah selesai gitu. Ya kayak gue bilang pinter ini si Ekidna gitu kan. Jadi kayak nggak membuat orang ketebak kalau dia tuh bener-bener bisa memahami karakternya si Anastasia. Jadi kan Anastasia itu kan orangnya kan emang ini ya realistis banget gitu kan. Dia emang ngomongin soal bisnis ya, dia ngomongin sesuatu yang sama-sama saling untung gitu kan. Jadi ya dia emang orangnya begitu Anastasia kan. Jadi si Ekidna benar-benar memerankan perannya dengan baik kayak gitu. Jadi ketika tadi si Subaru langsung gitu, langsung tahu kalau misalkan ini bukan ulah, atau bisa bilang ini adalah ulah dari orang lain atau siapa makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya si Anastasia, ternyata emang Ekidna. Anjir, gue bilang tuh itu protes terbesar sih kalau menurut gue, kalau dibanding dengan beberapa hal-hal yang udah pernah di-spill gitu kan. Itu sih. Jadi itu gue jujur bingung plus kaget, kayak nggak nyadar atau nggak diceritain di animenya, gue nggak tahu. Pokoknya gue kayak bener-bener nggak dikasih tahu yang membuat maksudnya gini loh, apa yang membuat gue akhirnya sadar kalau emang Anastasia tuh deketan sama Ekidna, itu doang. Itu tuh jadi gue nggak tahu itu di bagian mana ceritanya. Karena kalau fair aja ya, atau jujuran aja ya, karena yang gue lihat itu Anastasia tuh lebih sering di season 1, season 2, kalau season 3 ya anggapannya masih season kemarin kan. Cuman kalau season 3 itu kan jatuhnya kan dia kan emang jatuhnya kan emang jatuhnya emang udah berada di tujuan yang sama gitu kan, ke kota air gitu. Tapi kalau season 2 kan nggak ada. Itu doang sih yang bikin pangling aja sih, kenapa bisa sedekat itu. Nah terus kalau misalkan Julius sendiri ya kan emang sama seperti Crash, jadi cuma ingatan doang kayak gitu. Jadi ya udah kita lihat nih apa yang bakal terjadi ke depannya gitu. Karena kan masih panjang ya, ini 19 episode gitu kan, ini bakal panjang banget gitu kan. Gue penasaran apakah art ini memang sepanjang ini apa enggak gitu kan, kayak gitu. Dan gue juga penasaran karakter Shaola ini bakal seperti apa, apakah bener sebijak itu dan akhirnya nanti bisa menyelesaikan nanti masalah yang dihadapi Subaru, plus ya kan mencoba untuk mengembalikan tubuhnya Anastasia ke jiwa Anastasia yang sebelumnya gitu kan. Karena kan ini kan masih jiwanya Ekidna gitu kan. Jadi dia tidak bisa balik ke tubuhnya sendiri gitu kan, karena ya adanya gate rusak di situ. Jadi makanya kita lihat aja nanti bakal seperti apa. Gue juga penasaran sih bagaimana cara baliknya gitu kan, karena nggak mudah sih gitu kan untuk bisa bisa nanti nembus ke menara itu gitu. Jadi gue juga penasaran gitu. Terus sisanya ya paling ya Meli ikut, udah itu aja sih. Jadi nggak yang banyak banget gitu kan, jadi cukup lah ya untuk membuat sebuah formasi yang kuat nanti untuk bisa menghadapi atau bisa bertemu dengan Shaola nanti kayak gitu. Itu sih, itu aja. Jadi
Menurut gue sih kayak animasi masih oke aja, nggak ada yang aneh, adaptasi juga masih oke aja, paling cuma nggak ada opening aja sih kayak gitu. Cuma itu udah nggak ada opening, terus sama hubungan Anastasia sama Eddie kita doang yang bikin pangling, udah itu doang sih, karena nggak ada celahnya gitu. Tahu-tahu udah kayak wah, emang beneran ya? Nah itu yang bikin gua bingung aja sih kayak gitu. Dari mana lu bisa sedekat itu? Kecuali kalau ya gue bilang, kecuali kalau kayak Rosvala, Make It, nah kan diceritain kan flashbacknya kan. Nah ini nggak ada gitu. Yaudah dari gua yang pasti jangan lupa subscribe dan isi komentar kira-kira anime Spring apa lagi yang kalian ingin atau gue bahas, dan gue suka, aku suka tinggal di share saja dengan notifikasi agar gue tidak beri gue ada sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.